Perkenalkan, nama saya Jili Mahoro dengan NIM 22105059 semester 4. Dosen pengampu Ibu Margareta Sumilat SPD MPD, Universitas Negeri Manado, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Latar belakang PKLH. Sebelum tahun 1984 dikenal dua program, yaitu Pendidikan Kependudukan dan Pendidikan Lingkungan Hidup. Pendidikan Kependudukan dicanangkan oleh Depdikbud mulai tahun 1970 dengan latar belakang kekhawatiran dunia akan pertumbuhan penduduk yang tidak dapat diimbangi oleh pertumbuhan bahan-bahan kebutuhan hidup. Sebagai suatu proses pendidikan kependudukan ditekankan pada informasi masalah kependudukan dengan tujuan mengubah sikap mental masyarakat ke arah hal-hal yang positif dalam menanggulangi masalah kependudukan menurut Sumatmatja 2001. Dalam hal ini, sasaran utama pendidikan kependudukan adalah perubahan sikap dan perilaku terhadap masalah reproduksi dan persebaran penduduk secara rasional dan bertanggung jawab. Tujuan PKLH bertujuan untuk menghasilkan manusia yang memiliki pengetahuan dan kesadaran norma terkait dengan kependudukan dan lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Masalah-masalah kependudukan. Yang pertama, faktor penyebab dan dampak tingginya pertumbuhan penduduk. Faktor penyebab pertama adalah kelahiran, menunjukkan tingkat kelahiran hidup dari penduduk perempuan selama masa reproduksi, yakni masa di mana perempuan siap melahirkan keturunan, sehingga memengaruhi pertambahan jumlah penduduk. Kedua, kematian merupakan kondisi berkurangnya jumlah penduduk yang disebabkan peristiwa meninggal dunia, baik karena bencana alam, lanjut usia, penyakit, dan sebagainya. Ketiga, perpindahan penduduk merupakan berpindahnya penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang menyebabkan penambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Macam-macam perpindahan penduduk ini meliputi emigrasi, transmigrasi, dan urbanisasi. Selanjutnya, dampak positif dari tingginya pertambahan penduduk. Yang pertama, meningkatnya sumber daya alam. Penduduk Indonesia bisa memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia tanpa harus membutuhkan tenaga kerja luar dan bisa mengirimkan tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri, disebabkan tenaga kerja yang melimpah. Yang kedua, meningkatnya produksi. Meningkatnya tenaga kerja maka akan berdampak pada hasil produksi yang banyak dan tidak memerlukan produksi dari luar negeri. Meningkatnya solidaritas antar bangsa. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan bertambah juga aneka ragam suku dalam negara tersebut. Kita dapat mengembangkan solidaritas antar bangsa dengan baik. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, meningkatnya angka kriminal. Karena adanya pengangguran atau belum mendapat pekerjaan, sangat rentan dengan perilaku kriminal dan kejahatan. Kejahatan tersebut dapat terjadi karena adanya desakan akan kebutuhan hidup yang kurang tercukupi. Kedua, meningkatnya angka kemiskinan. Tingginya pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan kurangnya sumber daya yang tersedia, khususnya sumber daya alam. Apabila penduduk bertambah, seharusnya diberikan lahan baru untuk kebutuhan tempat tinggal dan makanan. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan timbul masalah kemiskinan. Yang ketiga, kesehatan masyarakat akan menurun. Karena jumlah penduduk yang tinggi, maka pemukiman penduduk tersebut akan sangat padat sehingga tidak sehat. Masalah kependudukan selanjutnya adalah struktur umur penduduk muda. Dikutip dari hasil sensus penduduk 2020, jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94% dari total seluruh populasi penduduk di Indonesia. Sementara itu, jumlah penduduk paling dominan kedua berasal dari generasi milenial sebanyak 69,38 juta jiwa penduduk atau sebesar 25,87%. Generasi Z sendiri merujuk pada penduduk yang lahir di periode kurun waktu tahun 1997 sampai 2012 atau berusia antara 8 sampai 23 tahun. Sementara generasi milenial adalah mereka yang lahir pada kurun waktu 1981 sampai 1996 atau berusia antara 24 sampai 39 tahun. Selanjutnya, ciri-ciri penduduk.
Yang pertama, berdasarkan usia. Anak-anak adalah kelompok usia yang berada di bawah 18 tahun. Remaja adalah kelompok usia antara 10 hingga 19 tahun. Dewasa muda adalah kelompok usia antara 20 hingga 39 tahun. Dewasa tengah adalah kelompok usia antara 40 hingga 59 tahun. Dan lanjut usia adalah kelompok usia di atas 60 tahun. Yang kedua, berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan fisik antara perempuan dan laki-laki, peran sosial, dan pendidikan serta kesempatan kerja. Yang terakhir yaitu berdasarkan pekerjaan. Pekerjaan formal seperti karyawan swasta dan pegawai negeri. Dan pekerjaan informal seperti pedagang kaki lima dan pekerja harian lepas. Masalah kependudukan selanjutnya adalah persebaran penduduk yang belum merata. Faktor yang mempengaruhi yang pertama faktor fisiografis. Penduduk cenderung memilih lokasi tinggal yang memiliki keunggulan strategis, subur, memiliki pasokan air yang cukup dan aman. Kedua, faktor biologis. Terkait dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang bervariasi akibat perbedaan dalam tingkat kematian, kelahiran, dan perkawinan. Yang ketiga, faktor kebudayaan dan teknologi. Daerah yang memiliki cara berpikir yang responsif terhadap perubahan, terbuka terhadap kemajuan, dan mendorong pengembangan keterampilan dan pengetahuan akan cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang tertinggal. Selanjutnya, akibat dari persebaran penduduk yang belum merata. Yang pertama, terjadinya kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya. Berkurangnya penduduk desa apabila terjadi migrasi, berarti daerah pedesaan sering ditinggalkan oleh kaum muda. Hal tersebut menyebabkan hilangnya bagian penting dari budaya. Yang kedua, menipisnya sumber daya dan meningkatkan polusi udara. Populasi besar membutuhkan sumber daya alam dalam jumlah yang sama besar, misalnya sumber daya air, energi, dan makanan. Hal tersebut akan menghabiskan berbagai jenis sumber daya alam. Yang ketiga, kurangnya kontak dengan alam kehidupan dalam berbagai jenis kota telah menciptakan lingkungan di mana orang kehilangan kontak dengan alam dan manfaatnya. Masalah kependudukan yang terakhir adalah kualitas penduduk yang belum memadai. Faktor penyebabnya adalah faktor pendidikan. Faktor pendidikan sangat penting dalam menentukan kualitas penduduk. Pendidikan yang baik mampu meningkatkan kemampuan seseorang dalam berpikir kritis, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Pendidikan juga membantu seseorang untuk memahami budaya dan masyarakat di sekitarnya, sehingga dapat membangun hubungan sosial yang baik. Yang kedua, faktor kesehatan. Faktor kesehatan juga sangat penting dalam menentukan kualitas penduduk. Kesehatan adalah kondisi tubuh yang baik, dan ini terkait erat dengan pola makan, olahraga, dan keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat. Dan yang terakhir yaitu faktor sosial ekonomi juga memainkan peran penting dalam menentukan kualitas penduduk. Kualitas penduduk dapat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, pengangguran, dan tingkat kesenjangan sosial. Dan yang terakhir adalah akibat kualitas penduduk yang belum memadai. Yang pertama, kurangnya kemampuan untuk bersaing. Jika penduduk tidak memiliki kualitas pendidikan, keterampilan, atau kesehatan yang memadai, mereka mungkin tidak mampu bersaing dalam pasar kerja yang semakin kompetitif. Yang kedua, tingkat pengangguran yang tinggi. Kualitas penduduk yang rendah seringkali terkait dengan tingkat pengangguran yang tinggi, karena kurangnya keterampilan dan pendidikan membuat sulit bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan yang terakhir, kesehatan yang buruk. Jika kualitas penduduk rendah, ini bisa mengarah pada masalah kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan penyakit menular dan kronis, serta harapan hidup yang lebih pendek. Itulah materi dari saya ucapkan terima kasih.